Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nanda yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan, hari ini saya akan membawakan ceramah tentang suatu obat. Ini bukan obat fisik ataupun obat yang lainnya, tapi obat ketenangan jiwa dan hati, menjawab setiap masalah, menjernihkan hati yang gelisah, dan sebagai petunjuk hidup. Lalu ada poin pertama, itu kenapa hati manusia sering sakit. Hidup ini tentu ada ujian, rintangan, kesedihan, hati yang gelisah, dan pikiran yang sangat kacau. Banyak orang yang mencari healing dengan curhat ke teman, rekreasi, aktivitas sosial. Itu bagus, tapi sebenarnya kadang hiburan itu tidak cukup untuk memenuhinya. Kadang kita memerlukan syifa atau penyembuh yang hakiki. Pokok yang kedua itu Al-Quran sebagai obat yang hakiki. Ustadz Hanan pernah menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan ritual, tapi syifa atau penyembuh yang hakiki untuk penyakit yang ada di dalam dada. Satu ayat yang beliau kutip, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, serta petunjuk dari rahmat bagi orang yang beriman," dalam surat Yunus ayat 57. Jika kita merasa ada masalah, hati yang gelisah, maka Al-Quran adalah pilihan yang paling tepat dan pilihan yang utama. Poin yang ketiga itu metode menggunakan Al-Quran sebagai obat. Tidak cukup hanya membaca dan menghabiskan banyak juz, tapi yang paling penting itu tadabur, merenungkan, memahami, menghayati ayat-ayat sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Ustadz Hanan pernah menyebutkan dua target. Target yang pertama itu target tilawah, menyelesaikan bacaan. Lalu target yang kedua adalah target tadabur, itu membaca atau memahami sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Lalu dia juga menyarankan untuk membuka musyaf secara acak, lalu membaca basmalah. Lalu renungkan ayat-ayat yang terbuka. Bisa jadi itu adalah jawaban Allah yang tidak bisa kita duga-duga. Jadi metode berhenti sejenak, hadapkan hati, membaca Al-Quran, lalu cari ayat yang berbicara tentang masalah kita, dan renungkan lalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pokok yang keempat itu adalah implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita kehilangan arah, stres dengan pekerjaan, lalu ada masalah dengan pertemanan, jangan langsung mencari kehidupan di luar. Coba buka Al-Quran dan baca ayat-ayatnya. Contohnya, kalau Anda merasa gagal, coba cari ayat dan tentang kesabaran Allah. Jika Anda dibenci, cari ayat tentang kasih sayang dan bagaimana kalian memperlakukan orang lain. Jadikan Al-Quran sebagai teman hidup yang paling dekat, bukan hanya tentang sholat dan seremonial. Seiring itu, jangan lupakan tentang hal-hal kecil, berbuat baik seperti memberi, rasa syukur, zikir, tobat. Karena obat hakiki itu bukan hanya ilmu, tapi suatu tindakan. Lalu kita harus ubah pola kita dari hanya mencari hiburan atau heal, menjadi mencari Al-Quran untuk menyembuhkan. Bukan hanya Al-Quran sekadar dibaca, tetapi dihayati, karena ketika hati tenang dan pikiran jernih, itu akan berubah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.